Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari di tempat ini, yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir dan yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya serta ampunan dan kasih sayangnya, agar tidak kita keluar dari tempat ini melainkan Allah telah merubah keadaan kita dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang jauh lebih sempurna dan lebih baik lagi, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai menyampaikan, saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf karena adanya keterlambatan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak pahala kepada ibu-ibu dan adik-adik semua yang hadir di sini, yang telah mungkin saya dapat informasi sejak pagi sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah semua semangat yang telah dicurahkan untuk hadirnya di dalam majelis-majelis kebaikan adalah semangat-semangat yang Allah gantikan dengan kita kelak dipercepat jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Catatkan kita sebagai orang-orang yang diperkenankannya untuk memperdalam ilmu agamanya. Karena diantara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita, menggiring kita, menuntun kita agar kita mau memperdalam agama kita. Semakin rasa ingin memperdalam agama itu tinggi, maka itu tanda semakin besar juga inginnya Allah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tetapi semakin minim keinginan itu, artinya kita nggak begitu peduli dengan agama, kita nggak begitu ingin tahu akan hukum-hukum agama, kita nggak ingin begitu hadir, nggak ingin begitu faham, nggak ingin begitu mau mencari tahu tentang banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka ketahuilah itu adalah tanda bahwa Allah juga sedikit menginginkan kebaikan untuk kita. Dikit. Kalau keinginan yang Allah hadirkan kepada kita besar, artinya Allah pun besar menginginkan perubahan pada kita. Dan begitulah alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita, artinya hari ini Allah menginginkan ada perubahan di dalam diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ada perbaikan di dalam diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan apa? Allah inginkan ada tambahan ilmu untuk diri kita. Ada sebagian ulama berkata, kalau orang sudah diperkenankan berdoa, ya, orang sudah diperkenankan berdoa, minta sama Allah, minta dikasih hidayah, minta dikasih sehat, minta dikasih kaya, misalnya kalau dia kepengen luas harta, luas rezekinya, pengen dikasih nikmat umpamanya, apapun itu. Kalau orang sudah diberikan sama Allah kesempatan untuk berdoa, maka mustahil bagi Allah untuk menolak doa orang itu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengizinkan seseorang meminta, udah diizinin kan minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu jawaban bahwa Allah mau mengijabah. Itulah. Jadi kalau ada orang, ini salah satu contohnya lagi, datang hadir di majelis kebaikan, duduk di majelis kebaikan, artinya Allah sedang mau dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Artinya Allah sedang mau dia menjadi orang yang tambah ilmu pengetahuannya lagi.
Allah sedang mau mengupgrade kita, membuat kita yang kemarin, atau jangan kemarin, kita yang beberapa menit yang lalu, kita yang beberapa jam yang lalu, saat kajian ini usai, kita sudah menjadi pribadi yang terupgrade imannya, insya Allah juga terupgrade budi pekertinya, insya Allah juga terupgrade apalagi semangat di dalam ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan insya Allah semua nasihat-nasihat yang akan kita uraikan Allah berikan kepada kita semua tuntunan hidayah dan bimbingannya, agar ilmu-ilmu yang datang dapat kita resapi dengan betul-betul, yang insya Allah semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini adalah kemana kita mau bawa cantiknya kita. Mau dikemanain nih cantik? Karena sebetulnya semua wanita itu memanglah sudah cantik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, yang mana Allah mengatakan innamad dunya la'ibun walahu. Katanya sesungguhnya dunia ini tempatnya senda gurau, tempatnya bermain-main, tempatnya canda tawa. Ini dunia. Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terlaknat. Illa, katanya kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain, segala sesuatu yang ada di dunia ini dilaknat, mal'un. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berzikir mengingat nama Allah. Nanti kalau ada orang yang zikir ingat nama Allah, maka dia enggak termasuk orang yang dilaknat. Ada orang yang sedang menyebarluaskan agama Allah, berarti dia orang yang berilmu, maka dia bukan bagian orang yang dilaknat. Ada orang yang sedang belajar, mengkaji, menuntut ilmu, maka dia juga tidak tergolong dan termasuk orang yang dilaknat. Dia orang-orang yang terpelihara. Mereka orang-orang yang terjaga oleh Allah SWT. Di mana? Di dunia, di tempat semuanya adalah isinya senda gurau dan canda tawa. Di dunia. Tapi tiba-tiba Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', kata Nabi bilang, dunia ini isinya apa? Mata', perhiasan. Kita kalau ngelihat perhiasan silau apa enggak? Silau beneran sih enggak, tapi silonya kepengen. Ngelihat ada orang pakai ini, mungkin ada rasa di hati pengen. Ada orang punya ini, kadang-kadang silaunya tuh muncul di hati pengen. Ngelihat orang punya kenikmatan lebih, kadang-kadang muncul di hati pengen, gitu ya. Disebut sama Nabi ad-dunya mata'. Dunia ini isinya semuanya mata, perhiasan aja, yang mana menyilaukan. Kita nengok ke sini silau, kita nengok ke situ silau. Kecuali satu yang enggak menyilaukan. Wa khairu mata'iha. Kalau mau ditanya apa yang paling menyilaukan, apa yang paling berkilau, yang terbaik, yang paling baik, siapa dia? Al-mar'atus solehah. Dia adalah wanita yang solehah. Kenapa wanita solehah disandingkan dengan perhiasan? Kalau perhiasan itu menjadi idolanya para kaum Hawa, kaum Hawa senang sama berhias ya. Tapi kaum Hawa lupa bahwa sesungguhnya perhiasan yang paling utama itu bukan terletak pada yang kamu pakai, tetapi perhiasan sejati ada pada dirimu sendiri. Keindahan yang sejati bukan ada pada penampilan atau penampakan yang kau lihat, tetapi sejatinya keindahan ada pada dirimu sendiri, ada sama kita semua. Tapi masalahnya mukanya kita kan beda-beda. Ada yang hidungnya sekian senti, ada yang cuman ya berapa sih umumnya ukuran hidung itu? 10 senti kepanjangan enggak? 5 senti deh kalau gitu.
Masih panjang juga 5 cm. 5 cm, 3 cm. Ada yang hidungnya 2 cm. Ada yang hidungnya mungkin 1 cm. Allah nggak ciptain orang sama. Karena di balik perbedaan-perbedaan rupa, di situ ada banyak pelajaran berharga. Kenapa yang ini maaf hidungnya mancung, yang ini hidungnya tidak? Kenapa yang ini matanya bulat, kenapa yang ini sipit? Kenapa yang ini kulitnya merah putih, ya kelihatan merah, tapi yang ini hitam? Memang ada apa dengan perbedaan itu? Apakah cantik diukur dari situ? Ternyata tidak. Cantik bukan dilihat dari urusan hidung, dari urusan warna kulit, atau mungkin dari bentuk fisik yang lain-lain, tidak. Karena kalau memanglah cantik itu terlihat dari situ, mana mungkin Allah bikin perbedaan yang begitu signifikan dengan kita. Kok bisa ada orang pendek, ada orang tinggi? Kok bisa ada orang yang hidungnya mancung, yang ini tidak? Kok bisa ada orang yang matanya satu begini, yang satu tidak? Berarti ini ada ketidakadilan dong kepada Allah. Tapi ternyata bukan di situ lihatnya. Justru adanya perbedaan agar kamu bisa jauh lebih mensyukuri yang lebih yang ada pada kamu, yang kurang yang ada pada orang. Ternyata yang lebih di kamu tidak dimiliki orang, bisa jadi yang lebih di orang pun tidak dimiliki oleh kamu. Banyak pelajarannya. Di sini letaknya kita belajar bagaimana cara melihat orang bukan dari sisi kurangnya, tetapi dari sisi kelebihannya. Kan gitu. Oh saya alhamdulillah pas begitu bercermin ngelihat bagus juga muka saya ternyata. Ya gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang mungkin mukanya gak kayak saya, jauh lebih pinter, jauh lebih berhasil, jauh lebih berprestasi dan lain sebagainya. Allah mau ngasih tahu apa? Ya jangan sombong sama muka kamu. Karena punya muka begitu bukan segalanya. Dan seolah Allah juga mau kasih tahu, maaf, hai kalian bagi yang mukanya pas-pasan. Ya, adik-adik, hai kalian bagi yang mukanya pas-pasan, jangan bingung. Tuh banyak juga yang mukanya pas-pasan tapi bisa berhasil dari sisi lainnya. Oh, gitu. Karena ternyata Allah tidak melihat dari sisi dari fisiknya seorang wanita, tetapi Allah mau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling perlu diperhatikan oleh kalangan kaum wanita apa itu adalah kesalihahannya. Kesalihahannya. Semakin salehah dia, bisa dikatakan maka semakin cantik dia. Semakin salehah dia, semakin diidolakan dia. Semakin cantik dia, semakin dikejar-kejar dia. Makanya kalau urusan biasanya anak-anak muda, ya anak-anak muda kan urusannya nanti pasangannya siapa, calon suaminya bagaimana. Kriteria mah udah banyak, tapi maaf yang datang belum juga. Keinginan mah udah banyak, tapi yang mampir belum juga. Saya suka ngingetin ya adik-adik, ya ibu-ibu semua, bagi yang pada kepengen anaknya mungkin dapat jodoh dan lain sebagainya, jangan terlalu fokus sama ngurusin kriteria lawannya. Jangan terlalu fokus mencari-cari urusan lawannya. Lalu apa yang difokuskan? Allah itu adil kok. Allah itu gak pernah salah kok. Apa yang dibuat sama Allah adil, dan apa yang sudah Allah tidak mungkin rubah dari ketetapannya. Allah bilang, kata Allah apa? At-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithina lil khabithat. Memang katanya Allah awali dengan para lelaki, thayyibun, para lelaki yang baik. Jadi daripada kamu repot ngurusin kriteria laki-laki yang baik-baik, Allah mau singgung, yang baik itu nggak akan nyari kecuali yang baik juga. Ingat, yang kamu lihat dengan kriteria paling sempurna atau yang paling baik sesuai dengan list kamu masing-masing, mereka nggak akan cari kecuali orang yang juga sama
kebaikannya dengan mereka. Makanya Allah sebut at-thayyibun lit-thayyibat. Orang-orang baik bakal ketemunya baik. Orang-orang buruk, naudzubillah min dzalik, ketemunya juga sama yang buruk. Jadi fokusnya di mana? Oh ya udah, kalau gitu kita bukan ngurusin kriteria yang di sana. Karena Allah nggak mungkin salah memasangkan, kan gitu. Allah nggak mungkin salah untuk memadukan kita dengan siapapun itu. Pasti di balik semua ketetapannya ada kebaikannya. Ya udah, sekarang ngapain? Ayo, cantiknya untuk siapa? Cantiknya mau dibawa kemana? Cantiknya seperti apa? Maka disebut cantiknya wanita itu jangan pernah kamu lihat dari rupa. Jangan. Karena rupa orang kan berbeda-beda ya. Kalau lihat foto maaf di majalah, pasti kan yang ada semua yang cakep-cakep. Betul apa enggak? Yang putih, yang idealis, yang badannya begini begitu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, orang-orang barat saat mereka bikin kontes-kontes kecantikan, mereka buat Miss World sedunia. Abis gitu mereka bikin sekotak wilayah. Terus abis gitu ternyata mereka memberikan pula kesempatan untuk orang-orang yang mana? Orang-orang yang cacat. Orang-orang cacat dibuatin juga kontesnya di sana. Saya waktu tahu itu, saya mikir, orang barat aja punya pemikiran cantik bukan dilihat dari rupa. Kenapa mereka sebutnya putri-putri kecantikan sementara diiringi dengan orang-orang yang maaf-maaf fisiknya tidak sempurna? Karena sejatinya yang namanya cantik, kalau mereka artikan, itu tergantung pada knowledge, ilmu pengetahuan yang dia punya. Karena semua kontestan yang ikut itu modalnya bukan tampang tapi pengetahuan. Jadi kalau kita perempuan-perempuan mukanya cakep kayak gimana aja tapi diajak ngomong bengong, nggak jadi cakep itu, nggak jadi cantik itu. Cantik diajak ngomong nggak nyambung. Dipuji apa kagak itu cantik? Nggak bakalan. Cantik, masya Allah mukanya luar biasa. Kata orang bilang ini orang cantik tapi jangan kasih ngomong. Kalau ngomong rusak udah cantiknya. Karena kalau ngomongnya nggak ketata, ngomongnya nggak terpelajar, ngomongnya mungkin tidak sopan dan lain sebagainya, runtuh udah. Dan kalau kamu ikutin kontes-kontes wanita-wanita kecantikan itu, mereka itu bukan ditanya seputar make up. Tahu nggak? Yang bikin pipi jadi naik apa? Yang bikin mata jadi begini apa? Mereka gak pernah ditanya itu. Tapi apa yang ditanya? Mereka ditanya perihal kemanusiaan. Kontes itu ada untuk menguji mereka. Kalau kamu jadi ratunya dunia ibaratnya gitu. Terus kamu ngelihat ada orang susah, ada orang butuh, ada orang apa yang akan kamu lakukan? Yang dinilai lagi-lagi bukan cantiknya tapi kepandaiannya. Jadi kalau kamu selama ini dicekoki oleh iklan-iklan, kamu nonton nih iklan setiap yang ada di televisi, yang ada di iklan, yang ada di majalah, yang ada di sosmed dan lain sebagainya. Yang muncul adalah orang-orang yang berhias, berdandan, tertata begitu cantik di matamu. Hakikatnya bukan itu cantik. Ya itu stylenya mereka. Tapi apakah itu definisi cantik dan apakah itu standarnya cantik? Tolong dari sekarang, tolong dengan sangat, bukan itu standarnya cantik. Karena kalau dari sekarang orang berpikir standarnya cantik itu seperti yang ditampilkan di layar-layar televisi, makanya tuh lihat orang-orang Korea, mohon maaf, terambisi yang begitu tinggi, ingin menjadi cantik seperti yang mereka idolakan. Akhirnya berapa banyak dari mereka pergi ke rumah sakit, datangi dokter kecantikan, minta tolong mukanya dirubah seperti yang mereka idolakan.
Berapa banyak dari mereka menjalankan perubahan itu? Dari sekian banyak yang berubah, juga banyak yang gagal dari perubahannya. Bukan cantik, malah rusak wajahnya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang berusaha ingin merubah segitu obsesinya dirinya kepada yang mereka idolakan, pada saat mereka menjalankan operasi kecantikan, apa yang terjadi? Mereka pun meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena selama ini kepala mereka terfikir cantik adalah yang mereka suka. Cantik adalah yang mereka lihat. Cantik apa yang disuguhkan oleh tontonan yang selama ini kita tonton. Padahal cantik bukan itu, adik-adikku. Cantik bukan begitu, saudara-saudaraku. Cantik itu lebih luas katanya, lebih luas artinya. Jadi cantik bukan rupa, bukan juga dari harta. Orang pikir kalau cantik itu perlu banyak uang. Cantik itu mahal. Kata orang-orang kan sebagian, untuk cantik harus ada uang, kata dibilang. Subhanallah. Coba kita ukur-ukur lagi. 1400 tahun yang lalu ada seorang wanita. Di zaman siapa? Di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tahu sejarah, kita akan tahu bahwa tidak ada manusia yang paling sempurna dari bentuk wujud fisik melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi ya. Ternyata Nabi punya putri. Putrinya Nabi itu yang bernama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya ciri-ciri asybah bi abi. Paling mirip sama ayahnya. Jangankan wajah, katanya dibilang. Gerak-gerik, cara berjalan, cara duduk, bahkan cara bicara sekalipun betul-betul mirip dengan sang ayah. Berarti kalau Nabi pada masa itu adalah manusia yang paling tampan, jadi kita ngambil kesimpulan yang paling cantik siapa nih? Sayyidatuna Fatimah. Kalau kita ukur-ukur, apakah di zaman itu sudah ada kosmetik? Apakah sudah ada brand-brand yang keluar yang dijual kepada kita semua sekarang? Ada nggak di zaman itu? Nggak ada. Tapi kok Sayyidah Fatimah bisa cantik? Oh iya kan secara anaknya Nabi. Ya, secara anaknya Nabi. Tapi kenyataannya semua yang cantik. Rasulullah punya istri saat itu namanya Sofiyah, namanya Khadijah, namanya Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Mereka juga wanita yang cantik-cantik. Tapi pertanyaannya, make upnya apa ya? Make upnya apa nih? Maka ada seorang ulama yang mengatakan, siapa dari kita yang ingin wajahnya berseri-seri, ingin wajahnya indah, cantik, bahkan tanpa lapisan make up apapun, atau dibilang kuncinya apa? Lakukanlah satu amalan rahasia yang hanya diketahui Allah seorang saja. Allah aja yang tahu. Lakukan satu amalan rahasia yang tidak ada yang mengetahui amalan itu kecuali dirimu dan Allah saja. Maka saat kamu punya satu amalan rahasia, Allah Subhanahu wa taala akan singkap rahasia dari amalan tersebut muncul di dalam wajah kita. Muncul. Wajahnya akan muncul dengan wajah yang tampilannya berseri-seri, awet muda, cantik, enak dipandang. Ternyata sumbernya dari mana? Urusannya ibadah. Tapi ibadah yang gimana? Ibadah yang rahasia. Ini siapa yang bilang? Sayyidina Utsman bin Affan karramallahu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa yang ingin wajahnya berseri-seri, maka lakukanlah satu amal rahasia yang mana amalan itu enggak ada yang mengetahui kecuali antara kamu dengan Allah saja. Dah. Dari amalan rahasia itu akan muncul
Makanya adik-adik, ibu-ibu perhatiin, kalau muka kita lagi berseri-seri, ada orang nanti iseng-iseng nanya, obat mukanya apa? Rahasianya apa? Kok sampai sekarang masih awet muda? Rahasianya apa? Apa yang bikin kamu awet muda? Rahasianya ternyata kamu punya rahasia amal yang gak kamu buka kecuali yang tahu hanya Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya wajah kita bisa terlambat penuaannya. Yang namanya tua itu kan suatu hal yang pasti ya. Mau sekarang cantiknya kayak gimana, ya nanti ketemu tua juga. Dan kalau udah ketemu tua, cuman nanti aja yang bisa tahu tuanya cakep apa tidak, gitu istilahnya. Tuanya gimana tuh? Kalau ketemu masa tua biar tuanya bagus. Atau kalaupun ketemu masa tua tapi tetap awet muda. Nah, ini yang paling didambakan gitu. Nah, biar ketemu tua tapi tetap awet muda. Man, katanya dibilang, barang siapa orang yang menjaga tubuhnya, siapa yang jaga tubuhnya, maka yang jaga hatinya, maka Allah akan jaga tubuhnya. Siapa yang jaga hatinya, Allah bakal jaga tubuhnya. Jaga hati dari mana? Dari hasud. Melihat orang hasud aja. Dari dengki, sama orang gak demenan aja. Ini yang begini-begini, umurnya masih 20, tapi tahu-tahu kok kelihatan kayak 30. Dari mana tuh kelihatannya? Oh ternyata maaf hatinya sudah lebih cepat penuaannya. Hatinya sudah ngurusin sesuatu yang bukan menjadi bagian urusannya. Hasud, dengki, iri sama orang. Subhanallah. Makanya dia bilang taraktul hasad fabaqiyal jasad. Kata ulama bilang, saya ninggalin sifat hasud, maka Allah pelihara tubuh saya, terutama wajahnya. Awet muda. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, di antaranya cantiknya kita bukan terlihat dari rupa atau dari harta, juga bukan terlihat dari aurat yang terbuka. Banyak orang yang begitu merawat, mohon maaf, kakinya, merawat wajahnya, merawat tangannya, tapi begitu yang dirawat, ya, bagus, cantik, mereka sayang nutupnya. Sayang ditutup. Kata nggak ada yang lihat dong di kaki saya begini. Begitu tangannya mulus, cantik, putih, masya Allah. Begitu cantik ya, orang semua setiap kali ngelihat tangannya kaget, ya ampun, kamu putih banget. Atau mungkin ada kelebihan lain di wajahnya, istilahnya misalnya seperti itu. Mau nutupnya, rambutnya ternyata masya Allah, hitam, pekat, lebat, istilahnya gitu ya. Oh lagi sedang-sedang semua orang bicarain rambutnya. Mau nutupnya, sayang banget. Waktu ditanya kenapa, nggak ada yang lihat dong. Makanya orang yang punya perasaan begitu, itu umum bagi semua perempuan. Asal kalian tahu, perempuan itu emang senengnya dilihat. Adik-adik atau ibu-ibu semua yang pada kalau lagi pergi keluar, ya pergi keluar, pastikan dandanlah walau sedikit. Kayak kerudung rapi, baju rapi. Sudah pakai kerudung ditambah pakai bros. Sudah pakai kerudung pakai bros, sambil ngeliatin tas yang punyain stoknya, mana yang paling bisa, paling masuk, paling nyambung sama kita. Iya, udah habis tas nyari sendal, mana ya yang mirip biar nggak tahu-tahu loncat sendiri gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir, saat kita mengenakan itu, kita pakai untuk diri kita, untuk orang lihat kita. Karena kalau yang untuk kamu lihat, kamu gak bisa lihat diri kamu sendiri. Kamu cuma bisa lihat diri kamu di cermin.
Tapi pada saat kita pakai itu semua, ya, kita kemudian keluar, hakikatnya kan yang lihat kita orang. Maka sebetulnya rapihnya kita, riasan kita, matchingnya kita dengan atribut yang kita pakai, mau itu tas, mau itu sendal ataupun sepatu dan lain sebagainya, ini tentang orang ngelihat kita. Orang. Makanya karena perempuan punya sifat senang dilihat, maka kewajiban menutup aurat perempuan lebih daripada para kaum pria. Walaupun punya kaki, Masya Allah, mulus, ideal, luar biasa. Ya, tutup. Rambut hitam legam, pekat pula, lebat. Tutup, karena itu auratmu. Kan dibilang gitu, itu aurat. Kalau orang-orang dunia mengatakan mahkota itu biasanya dipakai di kepala, adapun para wanita nggak perlu lagi cari-cari mahkota, karena rambut yang dia ada, yang dia punya adalah mahkotanya sendiri. Tutupin. Semakin kau tutup, semakin besar mahkotamu di akhirat kelak. Jadi orang yang kamu lihat dengan pakaiannya yang ketat, yang serba pendek, yang semua terbuka dan terlihat, itu bukan tolak ukur cantik. Bukan. Jadi selagi kamu lihat wanita terbuka auratnya, wanita yang sibuk ngurusin penampilannya saja, wanita yang sibuk hanya menimbun atau mengumpulkan harta-hartanya aja. Atau dibilang cantik itu mahal, cantik itu dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam cantik itu sudah ada. Mahal dari mana? Gak ada. Oleh karena itu jaga hati, tutup diri. Karena orang yang jaga hati, orang yang bisa menutup dirinya, menutup auratnya, mereka golongan orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Iya, makanya orang-orang nanti yang bisa menyatu dalam satu kelompok wanita cantik yang paling cantik, Sayyidat Nisa Ahlul Jannah. Kebayang gak? Surga yang sebegitu indahnya, surga yang sebegitu luar biasa megahnya. Ada ratunya. Allah gak pilih ratunya itu dari sembarang orang, tapi ternyata ratu yang akan menduduki singgasana di surga itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidah Fatimah, dia pemimpin wanita surga nih. Kalau ratunya Sayyidah Fatimah, bisa dibayangkan kan cantiknya kayak apa. Sayyidah Fatimah punya komunitas. Nggak sembarangan orang yang bisa gabung dalam komunitas itu. Nanti di akhirat komunitas ini adalah komunitas yang akan masuk jalur VIP. Jalurnya VVIP. Karena ternyata saat Nabi sudah ada di depan pintu surga, Nabi tidak akan masuk kecuali Sayyidatuna Fatimah masuk bersama dengannya. Kebayang? Di momen itu Sayyidah Fatimah tidak seorang diri berjalan. Di momen itu Sayyidah Fatimah mengajak para komunitasnya. Ini bukan sembarang komunitas. Saat ditanya siapa gerangan komunitas itu yang nanti akan masuk ke dalam surga bersama dengan Sayyidah Fatimah, bahkan jalurnya VVIP, sebelum wanita lain menginjak surga, maka komunitas ini adalah komunitas pertama yang akan memasuki surga. Siapa mereka? Orang yang paling mirip kehidupannya dengan gaya hidup Sayyidah Fatimah. Mereka. Kamu kalau lihat ibu-ibu sosialita, cantik-cantik katanya, keren-keren, mobilnya bagus-bagus, tasnya bagus-bagus,
duduknya selalu di tempat yang bagus, ibaratnya gitu. Lah pertanyaannya, kamu gak kebayang se-VIP apa komunitasnya Sayyidah Fatimah? Orang-orang yang akan ada di situ bukan sembarang orang. Dan ternyata tidak ada satupun untuk menjadi komunitasnya seorang Sayyidah Fatimah adalah orang yang paling menampakkan kecantikan wajahnya atau menampakkan keidealan dari bentuk tubuhnya. Justru mereka orang-orang yang paling menutup dirinya di dunia, mereka yang paling layak berada di dalam komunitas Sayyidatuna Fatimah. Paling nutup diri loh. Yang paling jaga dirinya loh. Yang paling tidak menonjolkan dirinya. Artinya yang paling nutup. Dia yang paling berhak. Dia yang lulus untuk masuk di dalam komunitas Sayyidatuna Fatimah. Ini kira-kira pada mau gak masuk komunitas Sayyidah Fatimah? Mau apa kagak? Maunya lemes amat. Mau apa kagak? Gitu dong kalau ditanya. Ini bukan sembarang komunitas. Nah, sekalian ngetes ibu-ibu adik-adik ngantuk apa enggak gitu. Ya. Iya, mau masuk di dalam komunitas Sayyidah Fatimah enggak gampang ibu-ibu. Paling tidak kita belajar untuk masuk ke sana. Berarti kita harus tahu betul seperti apa seorang Sayyidatuna Fatimah. Belajar cantik darinya. Maka saat kau tahu apa itu arti cantik yang sesungguhnya, tidak ada satupun dari kita yang akan berkeluh kesah. Kenapa bibir saya begini, kenapa hidung saya begini, atau kenapa mata saya begini. Yang ada hanya apa? Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka saat kita mau bicara percantik diri kita, ya, mau cantik diri kita, mau bikin cantik diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Banyakin taat. Itu. Ustazah gimana awet muda? Banyakin taat. Ustazah gimana caranya biar muka berseri-seri? Banyakin taat. Ustazah gimana caranya biar kita itu bisa menjadi pribadi yang semakin kelihatan cantik berseri? Banyakin taat. Kemudian berhias dengan apa? Kalau orang sedang sibuk berhias dengan beraneka ragam perhiasan, cukup. Kamu cukup berhias dengan apa? Dengan akhlak. Akhlak. Dengan apa lagi hiasan lainnya? Malu. Dengan apa lagi? Semua kesantunan budi pekerti yang Nabi cerminkan, maka jadikan itu perhiasan bagimu. Buat apa punya perhiasan kalung yang mahal, cincin yang mahal, atau mungkin tas yang mahal, tetapi bahkan kamu gak bisa apa? Ngomong yang sopan. Buat apa? Hiasan yang sesungguhnya ya akhlak, sifat malu yang benar-benar tertanam di dalam jiwa dan raga kita. Ya, itu semua biar kita selamat, terutama dari sifat-sifat godaan syaitan yang terlaknat. Nah, ingat, perempuan nih kalau keluar rumah, tadi adik-adik keluar rumah, ibu-ibu keluar rumah, mau jalannya kemana? Ke sini, ke tempat kebaikan. Begitu keluar rumah, istasyrafaha syaitan. Kata Nabi, mamin mar'ah yakhruju min baitaha illa wastasyrafaha syaitan. Enggak ada perempuan yang keluar dari rumah kecuali setan ada di belakangnya. Ngapain? Ngapain tuh setan? Membuat kamu nampak lebih cantik. Bikin kamu nampak mau lebih digoda. Bikin kamu nampak lebih mau didekati. Itu setan. Seolah-olah nih, maaf ya, di jidat kita kayak ada tulisan, sini godain dong, deketin dong, gitu. Itu orang pakai baju rapi. Setan berusaha menggoda, apalagi pakai baju yang terbuka dan seksi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan dijaga sama Allah kita semua ya.
Jadi kalau mau kemana cantiknya kita, nggak ada tempat lain. Yang Allah titipkan sama kita ini anugerah. Buat apa? Buat nanti di akhirat. Bukankah Allah sudah memberikan gambarannya di dalam firman-Nya bahwa penghuni surga itu wajahnya berseri-seri. Lalu bagaimana caranya kita biar menjadi orang yang nanti wajahnya berseri-seri? Kuncinya orang yang di dunia menjaga diri karena dia hanya mau berhias untuk Allah semata. Udah. Nanti di akhirat diganti sama Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu di mana para wanita semuanya makhluk wajahnya berseri-seri. Kenapa mereka wajahnya berseri-seri? Karena yang mereka lihat adalah cahaya Allah. Gimana nggak mau berseri-seri? Ibu-ibu jalan ke puncak aja turun. Dari yang mukanya umurnya tadi 35 tahun jadi 30 tahun. Yang 60 tahun turun, lebih muda 50 tahun. Baru jalan ke puncak lihat yang ijo-ijo. Ini masuk surga, makanya orang di surga punya standar wajah. Dan di surga mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa. Melihat zatnya Allah. Ya, maka dijaga titipan ini. Wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah yang cantik-cantik pada hakikatnya. Namun tinggal kita merias diri dengan akhlak, sifat malu dan sifat-sifat Sayyidatuna Fatimah yang lainnya. Dan juga kita berusaha jangan sampai titipan yang Allah titipkan sama kita seolah terasa tidak berarti bagi kita. Saya nggak suka tuh Bu sama orang kalau lagi ngomongin mukanya, lah kalau kita mah siapa, muka kita mah pas-pasan, muka kita makan yang begini, hidungnya yang masuk ke dalam. Kenapa harus ngomong begitu? Semuanya indah di mata Allah. Al-jamal biduni shalah. Katanya cantik tanpa kesalehan taqwa. Enggak ada artinya. Ya, enggak ada salehah, enggak ada takwa di dalam hati. Apa itu? Nigmah. Itu namanya musibah. Walaysa ni'mah, bukan nikmat. Jadi insya Allah kita bisa jaga amanat yang Allah titipkan sama kita semua, ya. Waktu sholat sudah mau datang, kesempatan kita juga sudah habis karena menjelang waktu sholat. Maka mudah-mudahan nasihat yang sekelumit ini, ya, insya Allah bermanfaat. Maka ingat, wajah kita amanat, ya, termasuk diri kita amanat. Dan semua yang Allah berikan tidak ada yang kurang dari jeleknya, tetapi semua adalah kelebihan dan kesempurnaan. Insya Allah yang belum betul-betul menutup diri, semoga setelah hari ini lebih tertutup lagi. Insya Allah yang mungkin sebelum hari ini kita semua menjadi orang-orang yang belum paham arti sebuah cantik, tetapi mudah-mudahan setelah hari ini dia betul-betul faham dan bisa memaknai bahwa cantik itu bukan letaknya di raut wajah atau di dalam penampilan hari-hari, tetapi itu semua terletak pada apa? Pada hati yang bersih. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu juga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Insyaallah Majelis Taklim Muslimat An-Nabawi, ya, yang pada hari ini alhamdulillah berkesempatan mengundang saya untuk bersilaturahmi ke sini, insyaallah dengan dipimpin oleh Ustazah Kurnia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan insyaallah mudah-mudahan majelis taklim yang mudah-mudahan selalu berjalan menjadi majelis taklim yang dipenuhi dengan keberkahan serta keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan katanya? Ada pertanyaan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haliza, Bu Ustazah, salam kenal. Saya mau menanyakan, tadi Bu Ustazah bilang bahwasannya jika seorang perempuan keluar dengan pakaian misalnya matching atau tas atau sepatu kan bisa dilihat oleh orang banyak.
Ya, pertanyaan saya singkat ialah jika ada perempuan yang senang make up atau stylish pakaiannya, tapi niatnya bukan karena untuk dilihat orang, tetapi hanya karena untuk kesenangan hati sendiri, seperti itu, atau kepuasan hatinya. Menurut Ustazah itu bagaimana ya, dan apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Taib. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Hanifah ya tadi ya. Haliza, Ibu Haliza. Taib. Pada umumnya, kita bicara pada umumnya, wanita suka dilihat, tetapi tidak menapis adanya kaum wanita. Fokusnya bukan untuk dilihat, tapi untuk suka-suka aja. Memang kepuasan dirinya untuk berpakaian rapi dan lain sebagainya. Ada satu poin yang harus diingat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai segala sesuatu yang indah. Oke. Rasulullah tidak pernah memakai pakaian yang buruk. Sekalipun beliau adalah orang yang istilahnya bukan yang hidup bermegah-megahan, tetapi Rasulullah selalu memilih pakaian ahsanul libas. Apalagi kalau ketemu hari Jumat, maka beliau akan mengambil baju yang paling rapi. Begitu juga kita perempuan belajar. Setiap kali kita memakai pakaian ada niat kan? Maka niatnya yang pertama apa? Satrul aurah, mau nutup aurat, menjalankan perintah Allah. Terlihat rapi, boleh nggak Ustazah? Oh, harus terlihat rapi agar orang yang melihat kita tidak terganggu. Karena orang kalau bajunya berantakan, untuk orang yang nuntut ilmu juga ada dampaknya. Ibu rahmatullah. Jadi kalau seumpamanya ada orang pakai baju untuk kepuasan diri, bagaimana hukumnya? Boleh, tapi harus diiringi dengan niat yang baik. Niatnya apa? Tahadduts bi ni'matillah, mensyukuri nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada dia, keluasan rezeki, bisa beli baju yang harganya mungkin mahal. Kemudian niatnya ini bukan untuk kepuasan diri semata, tetapi dia berias, berdandan, berpakaian tertata rapi begini untuk Allah yang melihat dia. Untuk Allah. Kalau perginya nuntut ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu biar pakai pakaian yang rapi. Jadi niat diiringi dengan niat yang baik, walaupun di dalamnya ada kepuasan terhadap diri sendiri, kamu dapat pahala yang lebih dari Allah. Ittiba'an li sunnatin Nabi, ngikutin sunnahnya Nabi. Nabi kalau pakai baju yang rapi, maka saya juga suka yang rapi. Nabi kalau pakai baju nggak pernah berantakan, saya juga suka pakai baju yang nggak berantakan. Ya, nah di situ selagi niat kamu baik, maka baik. Tetapi kalau lagi niat kita buruk, walaupun pakai baju syar'i, tapi niatnya apa? Pamer, sombong, ingin terlihat, ingin dipandang dan lain sebagainya. Walaupun pakai baju syar'i, tapi kamu dapat dosa. Nah, begitu Ibu ya. Nah, jadi kalau seumpamanya mau pakai untuk kepentingan pribadi, untuk kesenangan diri, boleh, tapi syaratnya iringi dengan niat-niat yang baik agar saat kita memakai itu bukan hanya memuaskan keinginan semata, tetapi diiringi dengan niat-niat yang mulia agar yang kita pakai mendapat nilai yang lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang singkat ini insya Allah membawa banyak kemanfaatan dan kebaikan, terutama untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.